Sabonsai.art. 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 Sabonsai, sahobi, hobi bonsai. Oke, sahabat Sabonsai, salam jumpa kembali di channel YouTube kami, Sabonsai.art. Mudah-mudahan sahabat Sabonsai dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Nah, seperti biasa, kami di sini akan mendokumentasikan hasil dari karya bonsai kami di kebun Sabonsai. Dan seperti biasa sudah ditemani oleh trainer kami di kebun Sabonsai, si Kukut, si kesayangan Mang Omeng Pucung Klub. Selamat pagi Mang Omeng. Ya, Di pagi yang cerah ini kita akan mereview salah satu koleksi hasil budidaya di kebun kami. Salah satu jenis waru. Nah, ini penampakannya sahabat-sahabat. Nah, akan kita tanya nih kepada sang trainer yang membangun waru ini, Mang Omeng. Bagaimana nih ceritanya nih si waru ini nih awalnya? Jadi bahan ini diprogram dan didesain dari bibitan sampai jadi seperti bahan seperti ini gitu di desainnya. Jadi sejak awal mungkin di kebun kami ini diprogram dari berbagai macam gaya dasar bonsai mungkin Mang Omeng ya. Iya. Dan ini salah satunya cokan gitu. Ya, Oke, nah sahabat-sahabat, nah Mang Omeng, ini dari cokan ini mungkin beberapa pohon juga diprogram untuk cokan ya. Ya. Oke, nah yang ini kenapa nih yang ini sepertinya lebih apa ya? Lebih sudah dialihkan ke jolang nih. Ya. Nah, ini pertimbangannya apa nih? Saya mempertimbangkan kenapa bahan ini dialihkan ke wadah yang kecil. Di sini size-nya tidak terlalu besar juga. Oke. Tidak terlalu besar, dan untuk si mata tunas dan percabangan yang bakal nanti kelanjutannya sudah imbang, maksudnya sudah ada lah gitu untuk cadangannya. Sudah memenuhi keinginan mungkin ya. Seperti itu. Titik tumbuhnya pas gitu. Pas. Karena mungkin nah untuk keunggul atau kendala di gaya cokan ini salah satunya itu mungkin titik tumbuh ya, Mang Omeng ya. Harus betul-betul apa ya? Harus betul-betul ya, dari biasa orang-orang atau pembonsai itu dari 5, kalau dilihat dari atas itu dari 5 sudut, dalam artian buat ke depan, ke pinggir, dan ke belakangnya itu ada. Jadi mengisi ruang keseluruhannya itu. Dan harus betul-betul pas ya supaya enak gitu. Ya, karena cokan ini cenderung flat gitu ya. Flat. Gitu. Dan yang ini juga sepertinya nih kalau dibuka nih sahabat Sabonsai, pengerucutan si batangnya juga ini sudah dapat ya. Sudah dapat sama itu. Dan mata tunas serta tidak terlalu lama deh untuk size seperti ini. Gitu. Berarti ini kira-kira lewat kalau The Max mungkin lewat ya, karena ini gayanya cokan ya. Walaupun kecil ini agak tinggi. Oke. Nah, Mang Omeng, untuk saat ini kan sudah bisa ditreatment kembali ya. Ini sudah subur juga nih. Nah, treatment apa nih untuk tahap yang seperti ini? Berarti ini kan tahap pertama pembentukan dasar di ground tadi ya. Kemudian naik ke jolang, dan ini tahap pertama program di jolang. Nah, bisa dijelaskan nih tahap pertama program di jolang ini akan seperti apa? Tahap pertama kita seperti biasa penyeleksian si cabang dan pengarahan si cabang. Seperti itu dulu. Oke. Jadi tinggal step pertama ya. Nanti di los kembali menunggu ngepen berarti ya. Menunggu pas proporsional. Oke, sahabat Sabonsai, akan langsung kita eksekusi untuk treatment saat ini bersama trainer kita, Mang Omeng. Let's go. Oke, lanjut kita pruning aja dulu. Pruning. Nah, inilah keunggulan waru salah satunya ya, Mang Omeng. Enak sekali kalau pruning daun itu.
Kenapa sahabat-sahabat? Karena ini ada tangkainya cukup panjang ini. Jadi kalau belum rapat ini enak sekali nih kalau pruning. Kita bisa dengan waktu yang cepat Ya. serta pertumbuhan juga yang cepat, keunggulannya itu Nah, sih untuk waru. Salah satu keunggulannya itu ya. Dan kalau di jadinya juga tidak berani bersaing juga ya. Ngomongnya melihat berani. Hasil karya master-master yang sudah ada di jenis waru itu sangat bersaing juga. Hanya kita coba di kebun bonsai ini sejauh mana nanti kemampuan bertarung si waru ini. Aduh, mantap. Waru si daun cinta. Oke, sudah kelihatan untuk percabangannya. Kita seleksi percabangan dan penentuan bagaimana untuk kedepannya. Nah, ini kayaknya agak bertumpuk nih di percabangan. Paling dipakai yang ini. Ini untuk percabangan terlalu rapat. Yang ini untuk matadures yang ini. Kita buang yang ini yang mau dipakai. Oke. Nah, ini untuk rencana terusan untuk top. Paling saya pakai yang ini. Karena si gerak dari sini senternya sebelah sini. Lebih pas. Lebih pasnya. Kalau pakai yang ini terlalu ke pinggir dan ke depan. Gerak dasarnya pas. Kurang. Oke. Kita eksekusi. Tidak terlalu keras kayunya. Ya, ini masih muda juga. Belum ada galeh katanya. Oh iya. Galuh. Kalau orang Jawa sih kebanyakan bilangnya galeh. Kalau kita mah galih. Oke. Karena tidak ada petei. Adanya pete, coy. Nah, ini guys, hasil seleksinya tinggal nanti dilakukan pengawatan berarti ya, Om ya. Pengawatan dan pengarahan. Dan pengarahan. Pengawatan atau peweringan. Nah, untuk pengawatan sendiri Mengomeng nih. Ya. Melakukan pengawatan itu perbandingannya seperti apa nih? Ukuran kawat ini kan berbagai ukuran nih. Ya. Ukuran kawat dengan cabang yang akan atau ranting yang akan kita arahkan seperti apa tuh perbandingannya? Biasanya saya mah dipegang dulu. Kalau misalkan ada kan beberapa batang-batang yang sekiranya kecil tapi kolot, tua gitulah, tapi keras seperti itu. Ya. Kalau bahasa Sunda itu ada tiklot. Tiklot. Ya. Walaupun dahannya letik tapi sudah kolot, keras berarti diarahkannya agak susah. Berarti kawatnya juga harus berarti tidak pada ukuran juga ya ngomongnya. Iya, tapi tidak mesti juga. Biasanya diprediksi 3/4-nya dari batang biasanya. Kalau misalkan si batang ini ukurannya, ini kan ukuran batang 2,5 lah, sekitaran 2, mili. Ya. Nah, di sini biasanya pakai kawat nomor 2 yang ukuran 2 mili, paling seperti itu. Setengahnya bisa tergantung si kelenturan si batangnya ini juga sih. Untuk pengawatan saya biasanya semuanya dulu, jadi jangan dulu diarahkan gitu. Nanti jadi semuanya dikawatin dulu. Dikasih kawat dulu ya. Nanti baru setelah semuanya selesai diarahkan. Ya. Salah satu teknik juga ya mungkin ya, Momeng yang bisa sahabat-sahabat gunakan supaya nanti cabang atau ranting yang sudah diarahkan itu tidak terganggu lagi pada saat kita melilitkan kawat ya. Nah, itu yang lainnya gitu. Nah, Momeng ini nih bercerita lagi nih, pertanyaan lagi nih.
arah memutar kawat sendiri itu sebetulnya seperti apa tuh? Jadi antara putaran si kawat dengan si Arah arah putar. cabang itu harus bersamaan gitu, harus Oh, beriringan lah. beriringan. Nah, Oke. untuk si putarannya. Untuk kuncian kawat, Oke, ya. jadi antara si diusahakan kawat itu di 2 cabang biasanya seperti itu. Jadi mana yang dikawat, misalkan ini dengan ini. Nah, jadi si kawatnya biar ada kuncian si pengawatan. Jadi pada saat Biar cabang itu ditekuk atau diarahkan, si tidak kawatnya ikut tidak gitu. ikut Nah, bergeser ya gitu ya. seperti itu. Jadi ada kuncian lah. Oke. Biar pageh Biar katanya. Seperti itu. juga sebetulnya untuk teknik kalau apa ya, kerapihan dalam mengawat sendiri itu mungkin pada jam terbang mungkin ya, Momeng bisa dilatih iya, ya. bisa. Ya, karena kalau misalnya kalau pada saat awal-awal nih saya rasakan, saya juga kalau misalnya nge-wiring nih sahabat-sahabat saya, nah ini kan kalau Momeng nih melakukannya agak rapi gitu ya. Kalau saya cenderung terlalu banyak kawat yang melintang, atau kalau bahasa kita itu pajurawat itu, pabelit gitu ya. Pabelit kawat, sehingga walaupun bonsai itu dalam proses tapi sudah bisa dilihat dan ya tidak terlalu apa ya, saruk-suk gitu ya ngomongnya. Kalau rapi begini kan agak enak juga ya. Di jam terbang itu perlu juga ya ngomongnya. Perlu juga. Harus sering berlatih juga. Nah, itu. Selanjutnya kita tinggal pengarahan. Oke. Nah, diusahakan untuk pengarahan itu kalau sudah ada bakalan untuk terusan atau bakalan untuk top, dari atas dulu. Jadi biar sistematis gitu. Untuk si ininya, pengarahannya. Nah, untuk ini kan gayanya cokan, jadi tidak terlalu ekstrim, paling pengarahan si antara cabang seperti ini. Sedikit ya. Sedikit. Supaya lebih enak. Jadi nantinya sistemnya tetap di loss juga, di cutting juga ya, cut and grow. Cut and grow. Bahasa kerennya cut and grow. Cut and grow. Diusahakan untuk akhir si pengawatan itu jadi ke atas, biar si mataharinya tebak. Jadi itu sahabat-sahabat saya, jadi ketika melakukan pengawatan, arah di ujung pengawatan ini, jadi walaupun yang diarahkan yang dibutuhkannya hanya sedikit, tapi melakukan pengawatannya cukup panjang untuk menaikkan nanti si ujung ini ya, supaya nanti pertumbuhan cabang itu sendiri lebih bagus mungkin ya. Karena kan apa ya disebutnya, hukum alamnya itu begitu ya, cahaya kan dari atas, jadi pertumbuhan pohon itu selalu bergerak ke atas. Oke. Botani, kalau ilmu botani ya, kita belajar dulu. Nah, untuk wiring ini sebetulnya berapa lama Mang? Indikatornya kita melepas si apa ini ya, kawat ini. Kawat. Ya. Ada indikator-indikator yang harus kita apa namanya, perhatikan. Jadi kalau misalkan si kawat udah agak tercekik gitu, kambiumnya sudah mulai ini, dan si perkembangan si batangnya juga biasanya cepat, dan itu dengan jangka waktu yang kalau di jenis waru paling sekitaran 1 bulan juga udah bisa dilepas gitu si kawatnya, udah diem si percabangannya. Nah, inilah sahabat bonsai hasil pengawatan dan pengarahan, wiring dan pengarahannya seperti ini. Nah, ini perkirakan untuk cabang sebetulnya ini kebanyakan masih cabang tahap 1. Seperti ini untuk gaya cokan. Nah, ini Mang Meng diberi salep kambium untuk bekas potongan supaya tidak terjadi pembusukan, menghindari, mencegah lebih baik daripada kalau sudah busuk kita harus ngulang. Sayang. Nah, sahabat bonsai, ini hasilnya sudah di treatment untuk tahap saat ini.
Untuk tahap selanjutnya Mang Omeng mungkin tinggal di los kembali ya. Ya, Nanti pengeluasan lagi, nunggu yang cabang-cabang ini diarahkan kembang atau ngepen dulu, baru kita training lagi atau seleksi lagi. oke. Nah, sahabat bonsai, ini seperti tradisi di kebun kita nih, di kebun bonsai, bahwa kalau yang sudah naik jolang itu sebetulnya sudah harus dinamai, Mang Omeng sebetulnya ini. Karena terbatas inspirasi, mungkin bagi sahabat-sahabat bonsai ini bisa memberikan masukan nih di kolom komentarnya untuk penamaan nih dengan yang pas dengan gaya cokan itu tersendiri. Nanti mungkin yang inspirasi namanya dapat, kita bisa review di tahap selanjutnya ya Mang Omeng. Nanti kita akan sematkan nama nih pada waru dengan gaya cokan ini. Ukurannya mungkin ini sebetulnya masuknya di medium bawah ya, berarti kalau 30 ini lewat nih, kalau untuk The Max lewat nih. Kami tunggu komentarnya di kolom komentarnya, sahabat bonsai semua, nama yang sekiranya cocok pas ya. Nanti kita akan lihat, kita akan review penamaannya di episode selanjutnya untuk si waru cokan ini. Oke, jangan lupa sahabat bonsai, like, komen, subscribe, and share channel sabonsai.art. Hobi bonsai, sabonsai, sahobi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe channel sabonsai.art.